Terima Selamat kasih. pagi Bu Regina dan semua sahabat yang terkasih. Kita hari ini masuk ke hari yang ke-15 dengan tema melupakan orang yang telah meninggal. Alkitab menceritakan tentang seorang pria bernama Lazarus yang dipenuhi borok, berpakaian compang-camping, dan terbaring di depan pintu seorang kaya. Ia hanya meminta sedikit remah-remah makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Bahkan permintaannya ditolak. Betapa tidak pekahnya, betapa kerasnya hati. Lalu, haruskah kita heran jika setelah kematian orang kaya itu, ia pergi ke neraka, sementara Lazarus naik ke pangkuan Abraham. Kenangan orang tua kita yang telah meninggal hadir dalam pikiran dan hati kita. Rumah yang kita tinggali, nama yang kita sandang, kekayaan yang kita nikmati, semuanya mengingatkan kita pada mereka. Namun, mereka tidak berteriak. Kuburan mereka sunyi. Namun, gereja, Bunda kita, mengajarkan kita, kasihanilah orang yang telah meninggal. Biarkan mereka beberapa remah makanan jatuh dari mejamu untuk meredakan rasa lapar mereka. Beberapa tetes untuk menghilangkan dahaga mereka. Hamba yang sesat, engkau harus mengasihani saudaramu. Semasa hidupnya ia bersusah payah memberimu makan, memberimu pakaian, membesarkanmu. Sekarang setelah ia meminta sedikit remah warisan yang ia tinggalkan untukmu, mengapa engkau menolak? Jika seperti orang kaya itu, kita peka terhadap tangisan saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, Allah pun tidak akan peka terhadap tangisan kita. Bagaimana mungkin ia menerima kita di pangkuannya? Ini mengungkapkan rasa tidak bersyukur yang gelap. Salah satu perwira Firaun yang dijebloskan ke penjara bersama Yusuf. Dengan lembut dan penuh kasih, Yusuf menjalin persahabatan dengan pasangan malangnya ini. Meredahkan kesedihannya, menafsirkan mimpinya, dan meyakinkannya akan pembebasan yang segera. Satu-satunya imbalan yang ia minta dari perwira itu adalah agar diingat ketika dipanggil oleh Firaun. Celakanya, perwira yang tidak tahu berterima kasih itu, yang mabuk oleh kemakmuran barunya, benar-benar melupakan dermawan dan Yusuf harus mendekam 2 tahun lagi dalam belenggu. Bukankah keegoisan yang kejam itu menjijikkan? Lalu bagaimana mungkin kalian melupakan begitu banyak kerabat, begitu banyak dermawan yang darinya kalian menerima kehidupan, yang kekayaannya kalian warisi, dan yang kepada mereka kalian berhutang begitu banyak. Ketika mereka sekarat dan memohon kalian untuk mendoakan mereka, kalian menjawab dengan air mata. Namun waktu telah mengeringkan air mata kalian dan kalian telah meninggalkannya. Kalian tidak memiliki penyesalan, tidak ada kelembutan, tidak ada rasa terima kasih untuk mereka.
kalian memuaskan diri sendiri seperti yang dilakukan perwira Firaun dengan kekayaan yang telah kalian peroleh, dan kalian membiarkan mereka merana seperti Yusuf di penjara di api penyucian. Lalu, di manakah iman kalian, hati nurani kalian, hati kalian, ingatan kalian? Tuhan, sembuhkanlah kelupaan yang aneh ini, dan berikanlah kepada saudara-saudara kami yang menderita dan terlantar istirahat dan kemuliaan kekal. Kita lihat kesaksian Caganus setelah berhasil mengusir pasukan Maurice, meminta sejumlah besar uang dari kaisar sebagai tebusan bagi banyak prajurit yang ditawannya. Maurice menolak. Sang penaluk mengurangi tuntutannya, yang kembali ditolak. Setelah mengurangi jumlah yang diminta menjadi sangat kecil dan masih ditolak, orang barbar yang kesal itu memerintahkan pemenggalan kepala semua tawanan. Beberapa hari kemudian, Maurice melihat penampakan yang mengerikan. Sejumlah besar budak yang dirantai, mereka berteriak membalas dendam kepadanya. Seorang hakim berdaulat muncul di antara mereka dan berseru, "Kau celaka, kau harus dihukum. Apa kau lebih suka dihukum di dunia ini atau di akhirat?" Kaisar yang tercengang itu menjawab, "Aku lebih suka di dunia ini, Tuan." Hakim itu berkata kepadanya, "Sebagai hukuman atas kekejamanmu terhadap para prajurit malang yang nyawanya bisa kau selamatkan dengan biaya yang begitu kecil, salah satu dari mereka akan merenggut mahkotamu, reputasimu, nyawamu, dan seluruh keluargamu." Beberapa hari kemudian, tentara memberontak dan memproklamasikan Phocas sebagai kaisar. Maurice mencoba melarikan diri dengan sebuah kapal kecil, tetapi sia-sia. Para pendukung Phocas menangkapnya dan membelenggunya dengan rantai. Ayah yang malang itu melihat kelima putranya dibunuh di depan matanya sendiri dan dihukum mati dengan memalukan. Hai jiwa-jiwa Kristiani yang membaca karya ini, renungkanlah. Mereka bukan sekedar prajurit yang sedang kita bicarakan. Mereka adalah anak-anakmu sendiri, saudara-saudarimu, orang tuamu. Mereka adalah tawanan keadilan Tuhan yang meratap. Tuhan kita yang penuh belas kasih meminta kita untuk menebus mereka dengan doa, komunik kudus, dan kasih. Apakah engkau cukup keras hati dan tidak peka untuk menolak? Mari kita tutup dalam doa bersama. Tuhan, bagaimana mungkin aku menolak jiwa-jiwa yang terikat denganku melalui persahabatan dan kekerabatan? Bagaimana mungkin aku membiarkan orang-orang terkasih yang telah memberiku begitu banyak cinta, pengabdian, dan kasih sayang yang selama hidup mereka menderita? Setiap hari dalam hidupku dan hingga akhir hayatku, aku akan berdoa untuk mereka. Ya Yesus, jadilah pendamai mereka. Panggil anak-anakmu dan saudara-saudari kami ke kotamu yang kudus. Semoga mereka beristirahat dalam damai abadi. Amin. Terima kasih. Terima kasih.